Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gisa Swatma dengan NIM 2023 0501 0303 ingin memaparkan materi dengan judul Strategi Penataan Operasional untuk memenuhi tugas kuliah akhir semester mata kuliah Manajemen Operasi dan Produksi. Baik, langsung saja kepada materinya. Apa sih pentingnya penataan? Jadi, penataan atau layout merupakan dasar untuk melakukan kegiatan menyusun, menata, dan sebuah perpaduan unsur atau elemen komunikasi grafis yang dimana meliputi teks, gambar, dan tabel, sehingga hal tersebut akan membuat sebuah komunikasi visual yang memiliki nilai estetika dan menarik. Dalam sebuah produksi, layout sangat diperlukan karena dapat memperlancar sebuah proses produksi secara efisien dan juga efektif. Fasilitas yang memerlukan penataan meliputi alat-alat produksi, peralatan pabrik, alat pengangkutan bahan, serta semua peralatan yang diperlukan dalam pengawasan sebuah proses produksi. Pengertian penataan atau layout menurut Heiser 2001 mengemukakan bahwa sebuah operasi dalam panjang akan dikatakan efisien ditentukan dari suatu keputusan yang penting terhadap penataan atau layout. Selain dari pengertian dari Heiser 2001, di sini ada juga pengertian dari Sumaryati 2012. Ia juga menjelaskan bahwa penataan atau tata ruang merupakan tatanan secara fisik dari terminal kerja beserta alat, peralatan dan perlengkapan yang mengacu kepada produksi. Baik, kedua itu ada ragam penataan. Dalam merancang tata letak, yang perlu dipahami terlebih dahulu antara lain adalah tipe-tipe tata letak sebagai dasar perancangan. Pemahaman ini diperlukan karena tipe tata letak menentukan keberhasilan strategi manufaktur yang telah ditetapkan. Di sini ada beberapa contohnya. Yang pertama itu ada model produk layout. Produk layout pada umumnya digunakan untuk pabrik yang memproduksi satu macam atau kelompok produk dalam jumlah yang besar dalam waktu yang lama. Kedua ada model proses layout. Pada prinsipnya, proses layout merupakan metode peraturan dan penempatan fasilitas, yaitu yang memiliki tipe dan spesifikasi sama ditempatkan dalam satu departemen. Ketiga ada model fixed position layout. Pada dasarnya model ini mengondisikan bahwa yang tetap pada posisinya adalah material, sedangkan fasilitas produksi seperti mesin, peralatan, serta komponen-komponen pembantu lainnya bergerak menuju lokasi material atau komponen produk utama. Dan yang terakhir itu, yang keempat, ada model group teknologi layout. Model ini mengelompokkan produk atau komponen yang akan dibuat berdasarkan kesamaan dalam proses pengelompokan. Produk tersebut mengakibatkan mesin dan fasilitas produk lainnya ditempatkan dalam sebuah sel manufaktur karena setiap kelompok memiliki urutan proses yang sama. Lanjut ke materi yang ketiga itu ada penataan kantor. Layout ini membedakan antara layout kantor dan pabrik terletak pada kepentingan informasi. Dari beberapa lingkungan kantor produksi sangat bergantung pada aliran bahan. Cara penyelesaiannya, layout kantor adalah menggunakan analisis diagram hubungan relationship SAR. Contohnya itu satu kantor memiliki 9 ruangan, yaitu untuk direktur teknologi, ruang para insinyur, sekretaris, pintu masuk kantor, pusat arsio, lemari, peralatan fotokopi, dan juga gudang. Lanjut ke materi yang keempat, ada penataan retail. Bisnis retail dapat diklasifikasikan menurut bentuk, ukuran, tingkat modernitasnya, dan lain-lain, sehingga akan ditemukan berbagai jenis-jenis retail. Namun pada umumnya pengertian bisnis retail dipersempit hanya pada in-store relating, yaitu bisnis retail yang menggunakan toko untuk menjual berbagai barang dagangannya. Lanjut ke materi berikutnya, ada penataan gudang. Gudang adalah fasilitas yang dirancang untuk memberikan tingkat target layanan dengan total biaya yang rendah. Gudang diperlukan untuk mengkoordinasikan pendistribusian barang akibat proses supply dan demand yang tidak seimbang. Lanjut lagi kepada materi berikutnya itu penataan posisi tetap. Penataan posisi tetap atau tata letak fasilitas
yang mengacu pada pengaturan kegiatan, proses departemen, workstation, area penyimpanan, gang dan area umum dalam fasilitas yang ada atau yang diusulkan. Mungkin itu saja materi dari makalah kelompok yang bisa saya bawakan. Di sini saya akan membacakan sedikit kesimpulannya, yaitu pentingnya penataan dalam berbagai konteks bisnis tidak bisa diabaikan. Penataan yang baik mencakup ragam aspek seperti penataan kantor, retail, gudang, dan posisi tetap berorientasi berproses kelompok kerja dan produksi yang berulang. Penataan yang efisien memiliki dampak positif yang sangat besar dalam meningkatkan produktivitas, mengurangi pemborosan, mempercepat proses, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Dalam kantor, penataan yang bijaksana menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan produktif. Sementara di sektor retail, penataan yang menarik dan terorganisir dapat meningkatkan pengalaman belanja pelanggan. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.